Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari kelas komputer akuntansi IJKL, selamat datang. Hari ini kita mulai belajar komputer akuntansi untuk software aplikasi Zahir. Kalian pasti bertanya-tanya ya, kenapa kita memakai aplikasi Zahir? Jadi sebenarnya ada banyak software akuntansi keuangan yang gunanya untuk mempermudah pembukuan. Oke, jadi gunanya si komputer akuntansi menggunakan Zahir ini untuk mempermudah pembukuan yang akhirnya bisa diinput datanya bisa input data sehingga langsung otomatis keluar dari outputnya sendiri. Ini apa sih outputnya? Itu berupa laporan keuangan atau financial statement. Oke, nah ada banyak software akuntansi, salah satunya itu adalah Zahir, juga ada Mayop, ada Accurate, ada juga Vina dan macam-macam, tapi saya kali ini memakainya Zahir. Oke. Nah, untuk pemilihan dari software akuntansi ini sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi untuk memilih sesuai sama kondisi perusahaan. Ada yang perusahaannya bisa jasa memakai apa, Zahir tuh juga bisa pakai jasa. Ada juga jenisnya perusahaan. Jadi untuk memilih berdasarkan kondisi perusahaan, jenis, tingkat kemampuan, dan juga ada faktor lainnya yang mempengaruhi. Oke, nah kemudian si Zahir ini dia ada banyak, ada small business, ada juga accounting personal, ada juga yang buat enterprises. Nah, kali ini kita pakainya enterprises ini. Nah, gitu ya. Jadi intinya software akuntansi itu ada banyak macamnya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian kali ini kita mencoba pakai Zahir karena sebenarnya mereka sama aja cara membuatnya, cuman template dari defaultnya macam-macam. Nah, saya nanti akan ngasih ke kalian dalam bentuk RAR seperti ini. Kemudian ada cara menginstal dan ada passwordnya. Passwordnya kalian bisa menggunakan ini, Harufuchi. Oke, kalian bisa menggunakan si Harufuchi ini. Jadi kalian bisa enter Harufuchi. Oke. Nah, nanti ada suruh extract file, kemudian bisa installer di sini. Kemudian kalian tinggal next. Gitu ya. Nah, setelah ini nanti bisa tanya sama teman-temannya bagaimana cara mendownloadnya kalau gagal atau gimana ya. Nah, yang kita bahas kali ini itu adalah si Zahirnya langsung. Jadi biar gak kebanyakan ngomong nih saya nih. Oke. Jadi Zahir awalnya nanti bentuknya kayak gini ya. Kalian bisa open. Saya harap kalian bisa ngikutin salah satu. Oke, ini adalah menu utama dari Zahir. Jadi ini home-nya. Di sebelah sini ada previous data yang setelah kalian bikin. Ini saya pernah bikin ini. Kemudian ada main menu. Di sini adalah open previous. Kemudian ada create new data dan open dan exit di sini. Tag exit di sini ya. Oke, sekarang kita mulai di create new data. Kemudian yang pertama ini adalah company information. Jadi company information ini berisi tentang nama dari perusahaannya. Kita tulis misalnya PT FEB ya, PT FEB UNP. Kemudian company address-nya ada di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, city-nya yang tersedia aja. City-nya kalian bisa tulis misalnya Semarang, nggak ada Purwokerto ya.
Jadi kita tulis aja Semarang. Nanti kalian bisa bikin sendiri country-nya ini Indonesia. Nanti kalian bisa bikin di versinya masing-masing, nggak mesti namanya cuma sama. Oke, kita lanjut next. Kemudian accounting period. Accounting periodnya kita pakai year-nya 2019. Nah, si month-nya ini adalah dimulai dari Januari, berakhir pada Desember. Oke, nanti file name-nya berada di sini. Jadi, ketika kalian udah install, kemudian kalian nge-crack, kalian nanti kan pindah crack di C. Nah, nanti dia ada di sini C data Zahir FEB UMP. Oke. Nanti tinggal next. Nanti adalah konfirmasi terakhir, kita proses. Nah, oke. Di sini ada use password facility. Jadi si Zahir ini punya fasilitas untuk memakai password. Kalian bisa nge-optionnya di ini, tapi nanti di belakangan aja ya. Nanti kita okein aja dulu. Oke. Nah, currency-nya nanti kita memakai, karena ini di Indonesia, jadi kita pakai nih list of currency. Ini adalah IDR Indonesia. IDR Indonesia mana tadi? Indonesian rupiah. Next. Kemudian foreign currency-nya kita masih memakai dolar, jadi next. Finish, tinggal close. Oke. Nanti dia ngeproses dan hasilnya adalah seperti berikut. Kalau suara saya kurang, tinggal kalian nyalain ini ya, atau nanti bisa saling ini. Oke, nanti di sini adalah menu utamanya. Kita mulai di data store. Data store-nya kita berisi ada macam-macam. Jadi data store ini adalah master data, ini tulisannya ya master data. Jadi ini wajib kalian isi dalam pengisian Zahir ini. Oke, kita input di nama atau address data. Klik pertama ini. Jadi ulangin. Jadi saya jelasin satu-satu dulu. Jadi name address data ini berisi tentang informasi dari customer, supplier, dan juga segala macam yang terkontak sama perusahaan. Jadi kita tulis di sini. Kemudian di account data ini nomor akun ya, nomor akun dan nama akun. Kemudian ada produk data item. Ini adalah tombol untuk mengisi item-item produk kalian. Kemudian ada measure-nya. Ini adalah pengukuran, bisa berupa pieces, bisa berupa dus, bisa berupa grosir atau lain-lain. Kemudian project data, ini kalau ada project. Kemudian fixed asset data, ini adalah data dari aset tetap ya, bisa berupa bangunan dan lain-lain. Kemudian tax, itu pajak. Currency data itu adalah bisa berupa rupiah, USD, euro atau lain-lain ya. Jadi pertama kita ngisi di nama. Oke, di sini ada klik new. ID, kita tulis customer dan supplier. Sebagai contoh saya akan nulis satu customer dan satu supplier. Tulis supplier dulu ya, S001. Saya nulis S001. S ini bisa berarti supplier. 001 adalah angkanya, jadi supplier yang pertama. Nama company tulis aja siapa ya, PT Otsuka misalnya. Currency menggunakan IDR. Kemudian type-nya adalah vendor, isi vendor. Supplier, isinya vendor. Oke. Type-nya company. Kemudian kita lanjut ke, misalnya kalau punya nomor telepon, teks, email, dan website kalian bisa tulis. Tapi saya lanjut ke sini. Ini juga bisa kalian tulis. Terus bisa save. Oke, lanjut lagi, klik new. Tulis C001. Oke, C001. Terus ini misalnya siapa ya, PT Wijaya, misalnya PT Wijaya
C001 berarti customer pertama, type-nya adalah customer. Kita tinggal save. Nanti kalau ada address, kalau misalnya masukin gambar di sini bisa dan lain-lain. Ada kontak personnya juga bisa dan lain-lain ya. Nanti kalian tinggal tulis dulu sendiri, terus save. Nah, jadi ada dua, S001 PT Osuka sebagai supplier, ada C001 PT BJaya sebagai customer. Oke, kita contohnya dua dulu aja. Kemudian close. Lanjut ke account. Account ini berisi dari nomor akun dan nama akun. Ini semua sudah terdefault dari sistem Zahir. Kalian tinggal memakainya. Kalian juga bisa ngedit, tapi kali ini saya nggak ngedit karena ini udah default ya, ini udah bener. Jadi bisa ada kepala satu. Oke, masih inget ya dulu saya berkata ini kalau di satu ini berarti kepala ya, kepala 1 sampai kepala 9. Nah, ini defaultnya udah seperti ini, tinggal kita pakai. Nggak usah kita apain, close aja. Lanjut ke item atau produk data. Item atau produk data kita isi dengan new. Item code, tulis aja item 01. Facial mist produk 1. Facial mist produk 1. Ditulisnya di sini ya. Jadi tinggal di save. Terus bagian teks ini adalah FAT ditambah. FAT itu bahasa Inggris, artinya value add tax ya, atau PPN kalau bahasa Indonesia, pajak tambahan nilai. FAT, terus kodenya ini udah benar ya. Jadi produk 1 inventory, jadi cost of goods sold atau HPP 1 ya. Kita lanjut pakai aja. Jadi kita ngisi ini sama FAT-nya di sini. Oke, tinggal save. Nah, tulis ini dulu. Kemudian lanjut ke unit measurement. Di sini kita pakai basis, kita ganti aja misalnya dus. Unit name-nya kardus, misalnya karena jualnya per kardus ya. Oke, close. Nanti dia bagian produknya sendiri nanti terganti base-nya dus. Oke, save. Nah, nanti dia terganti bagian sini jadi dus. Kemudian lanjut ke fixed asset. Fixed asset kita tulis bangunan, kita tulis kendaraan dan lain-lain. Jadi kita klik new, name-nya misalnya gedung ya, jangan gedungnya misalnya gudang. Kategorinya kita tulis di sini masih kosong, klik new. Di sini kategorinya diisi bangunan. Depresiasi metodenya pakai straight line, depresiasi tabelnya life-nya misalnya 20 tahun. Asetnya kita tulis cari bangunan tuh properti ya, kemudian depresiasi akumulasinya kita tulis diganti di sini cari yang depresiasi di mana tadi mana. Oke, nah ini properti akumulasi depresiasi berurutan ya. Kemudian bagian depresiasinya, beban depresiasi kita cari di 6. Kita cari di itu 6 ya. Ada property depreciation, kita tulis save. Nah, oke. Nanti bangunan buying price itu adalah kita report dulu process date-nya,
misalnya kita beli, ini kan kita bikin tahun 2019 ceritanya, kita beli seakan-akan dia beli di tanggal 1, tanggal 12 misalnya, bulan 1 tahun 2017, jadi masih 2 tahun ya, ceritanya masih 2 tahun. Buying price-nya 500 juta, nggak usah pakai titik, tuh warga 500, live-nya 20, question. Oke, nah ini tinggal kita save, nanti ada klik kayak gini, klik OK, automatically calculate depreciation, klik yes. Nah nanti dia udah ke otomatis ini menghitung sendiri berdasarkan straight line. Save. Nah begini, bagian ini kita lihat dulu, bagian ini juga kita lihat, dan value blocknya kita lihat juga. Oke, nah terus lanjut lagi ya di beginning cell atau saldo awal. Beginning cell itu ngisi saldo awal, jadi di sini ada account beginning cell, kita ngisi, nanti kita ngisi semuanya ini, kemudian kita ngisi ini dulu, bangunan itu pada properti diisi 500 juta. Oke, kalian perlu ingat bahwa ketika kita menulis di data store ini belum tertulis di entry account beginning cell, jadi kita harus nulis entry dulu di beginning balance-nya. Properti, kemudian properti akumulasi depresiasinya ini di sini kita tulis 27 083 333, kita nulis. Terus ceritanya cash in hand atau kasnya, dana kasnya itu ada 100 juta. Oke, nah misalnya ada 100 juta. Terus apa lagi ya? Terus dulu dah. Oke, di save. Data log. Oke. Nah, nanti bisa close. Tadi kita nulis teks data ya. Oke. Nah, tadi kita habis nulis ini ya. Habis ngitung ini, sekarang lanjut ke teks data. Teks datanya masih VAT, kita ganti jadi PPN. Teksnya itu berarti pajak pertambahan nilai 10% cocok, save. Nah, balik lagi tadi di mana ya? Item apa ya? Di item. Nah, ini udah berubah jadi PPN. Save. Oke. Nah, seperti ini. Kalian bisa ngisi sebanyak apapun nanti di itemnya, di penjualannya, misalnya produknya ada apa aja, nanti kita tulis di bagian new. Terus kalian bisa tulis macam-macam lagi kan. Oke. Terus cancel ya. Terus kalian bisa nulis data suppliernya di sini pakai kode S002 atau CC002, dan kalian bisa nulis saldo awalnya di option beginning cell. Nah, account beginning cell. Kemudian kalau inventory, kemudian kita tulis di sini new. Oke. Code-nya. Tadi kan kita sudah nulis special miss. Beginning cell-nya misalnya kita tulis ada
500, kemudian ada 450, kemudian unit cost-nya adalah 15.000. Kebanyakan ya? Karena kuantitinya ini sebagai kuantiti ya, misalnya kuantitinya ada 100 aja lah. Nah, sudah ada 1 juta, close. Nanti kalau mau nambah, nanti bagian sini nanti nambah lagi, tapi sebelumnya ngisi di produk data yang di sini dulu. Oke. Nah, close. Terus kalian ketika sudah mengisi semuanya, kalian bisa lanjut pada ini yang saldo awal dulu ya, saldo awal, terus ngisi nama akun, nomor akun, kemudian kalian bisa lanjut ke report. Report ini nanti ada financial statement. Oke, kalian cari yang standar, balance sheet standar. Nah, nanti dia Januari sampai Januari, kita bulan Januari 2009 dulu. Oke. Nanti udah keluar nama perusahaan kalian dan cash yang sudah kita tulis. Nah, seperti itu. Oke, ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di grup aja, nanti bisa biar teman-temannya bisa jawab semuanya. Ini close dulu. Oke, jadi kalian coba untuk membiasakan dulu dengan aplikasi Zair ini. Kalian bisa ngisi nama, akun supplier dan customer. Kalian bisa nulis item produknya apa aja. Kalian ganti measure, kemudian kalian ganti teks jadi ppn, kemudian kalian bisa mulai mengisi di account saldo awal. Oke, ini sampai sini sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.